Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kalau bertanya terus kau nanti jadi begoder. Kawan-kawan, sampai saat ini saya masih mencari guru atau masih belajar. Bagaimana sih caranya untuk bangga menjadi begoder itu kawan? Ya, sampai saat ini masih saya tunggu itu kawan-kawan ya. Bahkan tadi siang ada yang WA saya, "Bang," katanya, "orang-orang ini aneh bang," katanya. Aneh bagaimana? Ya sudah jelas begitu katanya. Tapi masih percaya diri katanya. Ya sudah. Jadi saya bilang itulah kelebihan mereka yang harus kita pelajari. Gue bilang kan, mereka bangga dengan kebodohan. Itu satu hal yang jarang-jarang terjadi di dunia, saya bilangnya. Bagaimanalah caranya kita untuk belajar itu? Kamu tahu nggak? Ada guru nggak? Saya bilang. Saya ingin sekali belajar itu, saya bilang. Akhirnya kami cekiki aja lah. Ya kawan-kawannya. Nah, kawan-kawan, malam ini saya akan mengajak kalian dialog-dialog ringan saja. Mengenai diskusi saya tadi malam ya. Dan dalam diskusi itu, kalian sudah melihat apa yang terjadi ya. Di mana memang satu hal yang unik lah kawan-kawannya. Apa ini? Tunggu dulu, agak kurang bagus. Wah, jadi mabuk dia, teler. Ya, hal yang unik kawan. Ternyata mereka pun tidak mengerti. Sebenarnya mereka sudah mengerti. Cuman pura-pura saja tidak mengerti. Tetapi satu yang saya suka waktu saya menjawab itu ya, dia bertanya, apa buktinya bahwa Bible itu masih berlaku sampai sekarang, katanya kan. Isinya, kalau kami ada lautan, katanya kan, ada api, ada ini, ada cerita-cerita enggak jelas, pikir udah dalam hati kan. Ada begini, ada begini. Oh ya. Kalau dari Kristen apa kan? Oh, aku jawab aja dulu. 1 Timotius 4 ayat 1 menjelaskan bahwa pada hari-hari terakhir akan ada orang murtad, ikut ajaran roh-roh jahat dan setan-setan, ku bilang. Ya kan, roh-roh penyesat dan setan-setan, ku bilang. Itu sekarang kita lihat di penggenapannya. Yahya Waloni, Julius HMC. Dulu waktu mereka di Kristen, tidak pernah saya temukan videonya satupun menghina agama lain. Setelah dia meninggalkan Yesus, maka dia kemasukan setan-setan dan roh-roh penyesat. Sehingga dia menghina tak henti-hentinya agama Kristen. Langsung dipotong moderator. Wah, mohon maaf Bang Rudi, itu kita bahas nanti, bukan di sini tempatnya gini. Kan ditanyanya kawan nubuat apanya? Apa namanya itu? Buktinya bahwa Babel itu bisa diandalkan dan bisa dipercaya. Ketika aku bilang itu nggak terima orang itu kawan, kan lucu kawan. Tadinya kalau dia diam, ku sambung lagi. Dan penggenapan di 2 Petrus 2 ayat 4. Bahwa di dalam gua-gua itu ada malaikat-malaikat pendosa. Jadi siapapun yang bertemu dengan malaikat-malaikat pendosa, di dalam gua itu yang dia bertemu adalah malaikat pendosa. Maka terkutuklah dia. Habis itu mau aku lanjutkan ke Galatia 1 ayat 8. Aduh. Ya kawan-kawan ya. Aku di situ gelik juga melihat orang itu kawan. Tapi ya begitulah kawannya. Datu pula. Kemudian aku tanya, ya, apakah kamu tahu bagaimana turunnya Taurat, Zabur dan Injil? Bingung dia kawan. Dia bingung. Kenapa dia bingung? Harusnya dia jawab sama dengan turunnya kepada Nabi Muhammad. Itu ditaruh di dalam hati. Karena dibilang Tuhan tidak membeda-bedakan semua nabi, kan artinya sama. Ditaruh di dalam hati Musa, ditaruh di dalam hati Daud, ditaruh di dalam hati Nabi Isa. Kan begitu. Akhirnya saking paniknya dia bilang, kan tidak ada larangan menulis Al-Quran. Kan lucu kawan. Lucu. Siapa bilang tidak ada larangan? Surah 2 ayat 79 yang kau berikan itu. Mereka menulis dengan tangannya sendiri. Celakalah orang yang menulis kitab suci dengan tangannya sendiri. Wah, itu merujuk kepada Taurat, Injil, dan Zabur. Mana ada dibuat di situ dalam bahasa Arabnya Taurat, Injil, Zabur, dan Injil gula. Kawan, kalau kau misalnya nggak tahu bahasa Arab kawan,
Habis kau dibal-bali orang itu, dibohong-bohongi kawan. Gak ada di situ dibuat Taurat, Zabur dan Injil. Wah, tapi itu pemahaman kami, itu tafsir kau. Kalau yang tersurat tidak demikian kawan. Saya meskipun tidak tahu bahasa Arab, tapi saya nggak bisa dibohongi kawan. Sudah berapa kali orang itu membohongi saya nggak bisa. Kalau si Luga Tambunan bisa kau bohongi, mungkin gitu ceritanya. Tapi kalau sang debater tidak bisa, aku bilang. Yang mana lah di situ ditulis Taurat, Injil, Zabur dan Injil? Tidak bisa ditunjukkannya. Gombal dia kawan. Oke. Sekarang di dalam hadis surah 3 dikatakan ya, bahwa Waraqah bin Naufal itu menulis bahasa Injil dalam bahasa Ibrani atas seizin Allah. Tahu kalian jawabnya apa? Dia tak mau membodohi orang. Maksudnya begini loh Bang Rudi. Saat ini Bang Rudi berdebat dengan saya juga atas seizin Allah. Kan hanya seizin Allah. Artinya Bang Rudi masih bernapas itu atas seizin Allah. Gitu aja. Iya. Dan lucu kawan. Artinya kalau Tuhan masih memberi napas hidup, artinya mengizinkan kan saya berdebat, saya mengucapkan jawaban saya. Sama dengan Waraqah. Artinya Tuhan membiarkan dia menulis, mengizinkan. Kalau Tuhan tidak menulis, membiarkan, tidak mengizinkan, tentu dicabut nyawanya. Paham ya kawan-kawan? Baru yang itu. Atas kehendak, sesuai dengan kehendak Allah. Dia tetap mau mengaburkan. Lah, kan Allah yang menghendaki si Waraqah masih hidup kan ya. Walah. Dan dia bilang Waraqah tua. Sudah buta, mana bisa menuliskannya. Tidak ada di dalam ayat itu dijelaskan dia tua ketika penulisan itu enggak ada. Tetapi ayat itu menjelaskan ketika dia tua dibawalah Nabi Muhammad bertemu kepada Waraqah. Kalau memang Waraqah yang ditunjuk oleh Nabi Allah SWT yang merubah-rubah kitab suci. Mengapa Nabi Muhammad datang justru kepada Waraqah? Minta petunjuk. Oh gini kawan, gini. Aku bukakan. Orang tuh bingung sendiri kawan, aku bukakan ya. Ini aku bukakan. Oh ini Al-Quran online aja lah. Punya Kemenak. Surah 2 ya. Ini kawan. Biar kalian paham. Surah 2 ayat 79. Alah masih putar-putar. Sabar ya. Dari sini saja kawan, mereka sebenarnya harus paham. Tapi sampai detik ini mereka memang nggak paham. Banyak orang hanya tahu, oh ya kitab suci kami tidak diubah-ubah begini. Tapi nggak ngerti dia kitab suci yang mana yang tidak diubah itu. Injil yang di dalam diri Nabi Isa pun tidak diubah. Yang diubah itu kan yang berupa kitab. Ya. Sekarang kita lihat ini kawan, masih putar-putar. Aku heran lihat IndiHome ini akhir-akhir ini. Lambat ya, apa gara-gara memang ini ya punyanya Kemenak ini banyak yang akses jadi lambat. Nah, biar sajalah dulu gitu kawan. Kita menunggu-nunggu kelamaan ya kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan, cuman satu yang waktu tadi malam itu yang saya hargai dari dia. Dia bilang, oke lah Bang Rudi saja yang bertanya kepada saya. Karena dia bingung. Mau bertanya apa sama saya? Selalu saya jawab. Dan dia paham bahwa dia tidak paham apa yang saya jelaskan. Dia paham bahwa dia tidak paham apa yang saya jelaskan ya. Dan dia lucu katanya. Firman Allah itu tidak tertulis dan tidak diucapkan oleh Allah itu sendiri. Itu namanya apa? Nggak ngerti di arti firman. Bukalah kamus bahasa Indonesia atau apa ya. Kalau saya memang saya akui itu suara Tuhan. Kalau Tuhan tidak bersuara bagi kami itu ya batu saya bilang. Batu yang dituhankan Tuhan juga. Tetapi wujudnya kayak batu begitu ya kawan-kawan. Nah, inilah semoga mereka pahami. Oh dia bisa dibuka. Sabar ya kawan-kawan ya. Dia bisa dibuka. Kita buka ayat 79. Nah ini. Ayat 79, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka. Kitab dibilang kawan. Kitab itu apakah Zabur, Taurat, dan Injil? Kan tidak. Apakah Taurat, Zabur, dan Injil? Kan tidak. Semua kitab. Kemudian berkata, ini dari Allah.
dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah, ya kan? Wow, Bang Rudi apanya lurus-lurus saja katanya. Bukan itu maksudnya menjual harga murah. Apa lagi maksudnya? Kitab itu ditulis dijual dengan harga murah kan? Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Maka jelas dibilang, siapapun yang menulis kitab suci itu celaka. Kan itu kawan. Mereka itu banyak orang. Makanya saya tanya, siapa yang menulis kitab suci Al-Baqarah? Siapa yang menulis surah Maryam? Siapa yang menulis surah Ibrahim? Bingung dia kawan. Kalau kita masih mending, siapa yang nulis Injil Matius? Ya Matius. Siapa yang menulis Injil Markus? Ya Markus. Siapa yang menulis Injil Yohanes? Ya Yohanes. Siapa yang menulis Injil Lukas? Ya Lukas. Selesai kawan. Kalau mereka satu pun kau tanya itu 144 Injil siapa yang lu tidak tahu. Mana buktinya Allah mendampingi mereka penulis? Oh, zaman Nabi Muhammad itu kan sudah dibukukan juga di mashab namanya kata orang tua. Apakah Nabi juga berkata ya Al-Baqarah 79. Kalau berkata demikian artinya sudah buku. Kan tidak demikian kawan. Bacalah asbabunnya aku bilang. Ada satu peristiwa baru terucaplah itu. Siapa yang menentukan nomor-nomornya itu urutannya itu? Mana mungkin Nabi berbicara Al-Baqarah ayat 1 isinya ini, Al-Baqarah ayat 2 isinya ini, Al-Baqarah ayat 3 isinya ini. Kalau begitu artinya sudah ada buku jatuh. Dari mana jatuhnya buku itu? Nah, situlah kebingungan mereka kawan-kawannya. Oke kawan-kawan, saya ajak kalian diskusi ya. Ini saya bukakan room. Tetapi mohon kita pintar-pintarlah jaga lisan ya kawan-kawan ya. Ya, sebentar. Oh ya tadi sore saya lihat si HMC kayaknya iri sekali sama saya kan. Kemarin saya upload foto rumah anak terang. Wah, dia uring-uringan terus. Akhirnya dibuatnya lah sebuah siaran dan dalam siarannya itu diundangnya Luga Tambunan. Terus Luga Tambunan salah tafsir pula, dibilangnya saya takut karena strike-strike itu. Saya mana ada saya takut, aduh, tapi sudahlah. Luga Tambunan kan isi kepalanya juga di pantat. Apa mau kita bilang? Bagai jadi orang goblok itu adalah satu anugerah ya. Ya begitulah, saya biarkan saja. Dibilangnya saya nggak percaya Roh Kudus, dosa saya 2 kali lipat. Siapa bilang saya nggak percaya Roh Kudus? Tapi kalau bahasa sikar raba-raba memang saya nggak percaya. Nah, ada itu kawan. Udahlah nanti kita bahas ya. Kawan-kawan, tadi siang saya membuat video juga di Mari Belajar Isi Alkitab. Kalian bisa tontonnya dan ikuti ya. Situ mengenai siapa Yesus, itu yang mengenal Yesus bagian kedua ya. Supaya kalian paham, baru habis itu kita nanti kapan waktu diskusi. Halo Sony, silakan mikrofonnya dibuka bro. Selamat malam, Le. Malam, silakan. Selamat malam. Malam. Jelas nggak suaranya? Jelas, kalau nggak jelas tentu nggak ku jawab. Oh iya, siapa tahu kabur, Le. Ini cuaca nggak bagus di sini nih. Apa tadi judulnya, Le? Nggak ada ulasan debat tadi malam itu dengan si Alif. Masalah apa tuh? Ya, tentang apa yang mana yang firman Tuhan, Al-Quran atau Bible. Oh, iya kalau kita sih ya firman Tuhan ya memang Yesus sendiri, firman jadi manusia. Itu bedanya sama mereka itu kan firman jadi buku. Wong firman di buku benda mati bisa, masa firman kepada yang hidup nggak bisa? Jauh lebih bisa dong. Iya. Iya, bedanya ketika para nabi membuat mujizat, bedanya saya pakai atas izin Tuhan atau Tuhan berfirman. Tapi kalau Yesus kan nggak pernah berkata demikian. Sembuhlah kau, iman menyembuhkanmu, bangunlah, langsung dia, nggak ada atas izin Tuhan, memang dia sendiri Tuhan yang jadi manusia. Ya udahlah, namanya keyakinan memang mulai dari sejak kecil kan udah didoktrin ya, udah diajar ya susah. Sama seperti ini,
memasak nasi katanya. Kalau logikanya kan masak beras. Tapi Ya. karena sudah begitu mendalam, dia nggak terima lagi. Kalau logikanya kan sebenarnya kan masak beras, mestinya demikian ya. Tapi karena masak ya jadi kebenaran, padahal itu bukan benar. Nah, itulah namanya siap pintar-pintar lah, itu aja. Oke, terima kasih. Karena kita Ya. berhadapan, ya gimana lah ya namanya, menurut kita benar, buat mereka kan belum tentu benar. Ya. Juga menurut mereka benar, ya sama kita ya nggak benar. Nah ini kan antara terang dan gelap ini. Dan dua-duanya kadang mengklaim ya terang mereka, kita juga terang, tapi faktanya kan bisa kita lihat terang yang mana. Nah, kita bisa lihat dari ajaran Tuhan Yesus, tidak ada setitik apapun dari pengajaran Yesus memberikan peluang iblis untuk melakukan sesuatu, tidak ada. Makanya saya lihat pengajaran Tuhan Yesus sangat sempurna dan keteladanannya itu sangat sempurna. Itu nggak bisa dibungkiri oleh siapapun itu. Pengajaran dan keteladanan Tuhan Yesus sangat sempurna. Ya orang lain ya masih bisa katanya sempurna, tapi perilakunya kan nggak sempurna juga. Jadi ya itu aja lah, Le. Terima kasih, Le. Ya mudah-mudahan semakin majulah bagaimana cara kita menangkal terhadap apapun yang disalahpahami oleh siapapun tentang iman kita. Dan tugas kita harus menjelaskan. Oke, Le. Selamat malam, Le. Oke, terima kasih Pak Lesoni ya. Jadi saya jadi teringat apa yang dibilang Lesoni ini kemarin ditanyakan sama saya. Apa kelebihan Bible daripada Al-Quran katanya atau bagaimana ya? Apa yang membuat kamu lebih percaya Bible dari Al-Quran katanya? Ya tahu kalian apa jawabku? Jawabku diplomatis tapi mengoyak-ngoyak isi dada mereka ya. Ya kami percaya, kami berterima kasih, puji Tuhan, bahwa betapa tergantungnya umat Muslim terhadap Bible untuk membuktikan isi Qurannya, kayak bilang. Ya saya bilang kan, contohnya saya mengatakan Musa ada 2, mereka nggak terima, Musa harus 1. Saya katakan Abraham bukan Ibrahim, dia ngotot bahwa Abraham adalah Ibrahim. Nabi Isa bukan Yesus, dia ngotot bahwa Nabi Isa adalah Yesus. Di sini kan sudah terlihat jelas ya saya bilang kan bahwa betapa tergantungnya kalian terhadap Bible itu. Jadi ya Babel luar biasa. Sekalipun kalian nanti mengatakan diubah-ubah, diedit-edit, tetapi ketergantungan itu tetap nyata. Nah, kan gitu kan ya. Ya setengah mati lah orang itu kemarin. Oke, sekarang mau belajar. Hidupkan mikrofonnya, mau belajar. Malam Pak Rudi. Malam, silakan. Ya, malam Pak Rudi. Ini membahas tentang kitab suci ya Pak Rudi ya. Jadi kalau kita melihat Pak Rudi, kitab suci itu tentang penulisannya itu harus dari 2 Pak Rudi. Pertama dari kacamata iman, sama satu lagi dari kacamata sejarah. Kalau bicara dari kacamata iman, kan yang namanya kitab suci itu kan diilhamkan oleh Yang Maha Kuasa Pak Rudi ya. Nah, cuman kalau kelemahan dari tetangga sebelah kita itu perintah menuliskannya nggak ada. Kalau kita itu kan diilhamkan oleh Roh Kudus ya Pak Rudi ya, penulisannya Pak Rudi. Ya. Nah itu kan dari kacamata iman ya Pak Rudi ya. Nah kalau kita lihat dari sisi kacamata sejarah, nah ini tambah berat lagi nih Pak Rudi. Karena kalau kita lihat kacamata sejarah, kita tuh kan harus punya lah manuskrip lama Pak Rudi ya. Yang jadi masalah di tetangga kita itu manuskrip lamanya itu dibakar Pak Rudi. Ini menurut saya mengerikan loh Pak. Iya, mengerikan loh Pak Rudi kalau itu Pak Rudi. Cobalah kalau sekarang kitab suci itu dibakar Pak Rudi. Orangnya udah pasti putus itu. Leher. Iya. Makanya, tapi kok yang dulu itu boleh ya melakukan dan malah dipuja-puja, itu kan lucu itu sebenarnya Pak Rudi. Ya, nah, makanya aku bilang bangga jadi orang goblok itu gimana caranya. Nah, itu dia Pak Rudi, itu mestinya teman-teman tetangga sebelah kita tuh harus menjawab kenapa hal itu dilakukan dulu dan boleh. Nah, ini kan aneh ya Pak Rudi ya. Nah, kalau dari kita kan ada kitab-kitabnya yang terdahulu.
Dan kalau saya pernah lihat beberapa video-video pembuatan Alkitab itu, jadi kitab suci itu memang direvisi sesuai dengan aslinya. Misalnya ada aslinya yang ketemu lebih tua apa, nah itu kita sesuaikan dengan yang itu, yang dari pertamanya itu, dari bapak-bapak gereja pertama itu, Pak Rudi. Jadi ya kalau menurut saya memang dari segi kacamata iman mereka agak lemah ya, dari sisi kacamata sejarah pun juga lemah, Pak Rudi. Jadi saya bingung juga nih, kalau menurut saya pasti mereka bingung ini menjawabnya dari sisi manapun, kebingungan pasti, Pak Rudi. Mungkin dari saya itu dulu, Pak Rudi. Terima kasih, Pak Rudi. Oke, terima kasih mau belajar. Ya, saya ingat juga itu kawannya. Mereka terkejut waktu saya katakan, ya kalian juga mengakui bahwa kitab suci Al-Quran yang asli dibakar. Untuk apa itu? Memang manusia hebat sekali membakar itu, sekalipun itu Utsman. Ya. Dan mereka melakukan pembenaran. Ya, biar jangan ada perselisihannya. Justru kalau ada itu, orang tidak ragu lagi. Tapi kenapa dibakar? Kan gitu. Kalau sekarang kau membakar kitab suci, meskipun itu cetakan ke-100, sudah percaya minimal kau di penjara. Pasti itu. Tapi pada masa itu membakar kitab suci enak sekali kawannya. Dan memang tidak ada lagi yang, makanya aku bilang, penulisan Quran itu atau di kanon atau dikumpulkan atau dibukukan itu bukan ketika Nabi Muhammad hidup. Bahkan jauh setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi siapa yang sempat mengoreksi? Nggak ada. Di dalam Al-Quran pun tidak satu kata pun dikatakan penulisan Al-Quran itu dilindungi oleh Allah. Nggak ada. Tetapi memang ada ayat. Kami yang menurunkan Al-Quran ke dalam dadamu. Dan kami juga yang menjaganya. Berarti yang di dalam dada itu yang dijaga itulah Quran. Definisi Quran itu yang di dalam dada Nabi Muhammad itu kawan. Kalau yang buku itu namanya orang itu sendiri bilang apa ya? Mazhab kalau nggak salah ya. Kan saya pernah dibilang orang itu. Itu mazhab bukan Quran. Quran itu yang asli di dalam diri Nabi katanya. Nah itulah kawan. Jadi bukan saya yang mengatakan itu ya. Dan kalau membakar itu ya saya pikir enggak lah. Karena itu adalah bukti otentik ya kawan ya. Sama dengan ketika saya mengatakan ya sudahlah kita bilang misalnya topeng ini apa asli, tetapi ditanya pembandingnya nggak ada, berarti nggak asli topeng ini ya. Ya begitulah kawan. Oke, sekarang cocokmologi. Halo cocokmologi, hidupkan mikrofonnya bro, silakan. Halo, selamat malam. Malam ya, silakan. Ya, malam. Debatnya emang keren lah tadi malam ya. Yang paling keren sih menurutku yang itu ya, yang abang pas jawab pertanyaan. Buktian. Halo. Kan menjawab. Abang udah kasih satu kali, dia minta lagi, pengen ditonjok lagi kan. Abang kasih 2 kali. Tadi, sebentar, tadi terputus. Yang menjawab pertanyaan yang mana? Itu yang minta pembuktian kebenaran Alkitab kan. Dia kan tanya 2 kan. Kedua narasumber ya. Abang udah pukul sekali, dia minta nambah lagi, abang pukul 2 kali lagi. Iya. Keren sih bang itu. Nah, satu lagi sih inilah buat kawan-kawan yang Kristen lah. Menurutku kita nggak usah nanya lah, karena itu jadi ada peluang mereka buat bertakiah dan kita nggak bisa counter kan pada saat nanya. Kan? Ya, jadi kita mending kasih peluang buat yang Muslim itu nanya. Nah, abang bisa counter lah lebih banyak gitu kan, daripada kita nanya ke mereka dan kita udah tahu levelnya mereka gimana. Ujung-ujungnya takiah lagi kan. Ya mending udah ikutin aja alurnya gitu kan. Paling itu sih bang dari aku bang. Thank you bang, mantap bang, lanjut terus. Cocokmologi, siap. Itulah yang sering saya ingatkan kepada kalian, jangan kalian masuk bertanya. Biarkan saja mereka bertanya kawan. Karena peraturan mereka yang terbaru, kalau sudah ditanya kita nggak boleh nanggapi. Kalau dulu masih bisa kutanggapi, kutambahi ya. Mereka memperketat. Jadi biarin aja orang itu bertanya, kenapa rupanya ya kawan. Nah, apa buktinya? Saya bilang, ya kalau kita lihat sekarang itu 1 Timotius 4. Baru ditanya lagi apa keunggulannya.
Unggul lah, aku bilang. Kalian aja harus mengintip ke Bible itu nggak pede sekali kan. Saya bilang itu tidak sama, kalian paksakan sama. Mengutip. Berarti ketergantungan kalian sama Bible itu sangat tinggi, saya bilang. Oke, sekarang doa Yabes. Halo bro, selamat malam. Halo. Malam Bang Rudi, shalom. Malam. Sebelum dimulai, aku kasih apresiasi dulu kepadamu. Ketika kemarin kamu dikeroyok rame-rame itu tetap tenang. Oke, silakan. Iya. Iya Bang Rudi, aku baru masuk di Julius di HMC, ditendang saya. Kenapa ditendang? Iya, dia bilang tentang paus, kan saya nggak mengikuti dari awal ya. Dia minta pendapat orang Protestan gimana ya. Orang Protestan yang menghargai lah ya namanya paus itu tuh. Tapi untuk lebih jelasnya ya tanya aja sama yang Katolik gitu tuh. Ya, Julius bilang kalau gitu Protestan sesat ya. Saya nggak terima aja, ganti tanya tentang mazhab itu. Dari 4 mazhab itu siapa yang benar, akan bilang gitu. Kebingungan dia mau jawab, yang lainnya juga. Akhirnya saya bilang kalau gitu bahas Islam dong, biar sama gitu loh. Kamu bahas paus tapi nggak ngerti paus, tapi kamu nggak berani membahas Islam, ya udah. Akhirnya situ ribut kan, ada itu hand baca itu menghina kan. Ya saya mulutnya itu pedih tuh. Iya. Ya saya dihina gitu ya, saya bantah tuh hinaan dia gitu. Ya udah akhirnya ya ditendang gitu. Ada itu ya. Iya. Yang dia cerita tentang perang salib, Bang Rudi. Dia cerita tentang perang salib, katanya itu paus itu yang jadi biang keroknya. Ya enggak, ya saya bilang itu bukan karena itu biang keroknya itu karena terjadi penindasan orang Kristen di Yerusalem itu. Kamu itu nggak tahu tapi sok cerita, kamu itu ngawur, aku bilang gitu. Dia macam-macam, ya udah akhirnya saya bantah-bantah di situ, ditendang akhirnya saya. Tapi yang kemarin itu saya suka loh, yang ketika kaum Begoders itu mengatakan Zakaria itu sama zaman Darius dengan zaman Herodes. Iya. Mereka kalau kadung malu. Oh, di tempat si Aditya. Ya, ingat aku. Oke. Iya Bang Rudi, kalau di perjanjian lama itu Zakaria kan bin Ido. Kalau yang di perjanjian baru kan keturunan Harun, kan beda. Yang satunya nabi, punya tulisan-tulisan, punya kitab, sedangkan Zakaria di Injil kan imam. Dianya kan pemimpin beribadatan. Iya. Dan saking malunya mereka apa dibilang? Ya itu kan kesalahan kitab sucimu. Kenapa di sana dibilang nabi? Ya, orangnya sudah beda kok. Dirimu bilang kan tidak bisa lagi dia bergerak. Aduh. Itu ada kelanjutannya loh Bang Rudi. Itu yang namanya Maulana bin Zakaria, namanya sama itu. Dia dia ngakunya pintar bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bahasa Arab, dia ngakunya bisa baca itu. Namanya Maulana bin Zakaria, ada di situ kan. Dia mengakui kalau Aditya itu kilaf katanya. Tentang Zakaria itu dia kilaf. Akhirnya jadi saya tertawa saya. Oh gitu ya, akhirnya kamu mengakui kalau Aditya itu salah. Iya. Makanya coba kamu carikan dulu doa Yabes. Aku ingin berguru seperti mereka itu. Bangga jadi orang tolol itu gimana caranya itu? Sampai sekarang aku nggak bisa dapat. Siapa gurunya itu? Kira-kira menurutmu siapa gurunya? Yang buta huruf kali ya. Betul, yang buta huruf mengajari profesor ya, begitulah bangga jadi orang goblok. Itu kan ada tuh yang itu dia di ceritanya mereka kan katanya cebok pakai batu. Tapi mereka mau nggak ya itu pengikutnya itu cebok pakai batu? Nggak ada yang mau kali ya. Aduh. Ya, itu di mereka itu gini Bang Rudi, katanya Alkitab itu memfitnah nabi-nabi mereka gitu, seperti Nuh yang mabuk telanjang, seperti Lot itu. Tapi mereka nggak sadar kalau junjungannya itu kan menikahi anak kecil, terus membantai orang-orang di Khaybar, juga membunuh pengkritik-pengkritiknya gitu loh. Tapi mereka nggak sadar itu. Ya biasa itu balok di depan mata katanya. Ya gajah di pelupuk mata apa ya, seberang lautan semut kelihatan. Gajah di pelupuk mata enggak kelihatan. Kemarin saya juga masuk Bang Rudi, jam 12 malam itu juga masuk di Aditya, itu jam 12 malam itu saya baru pulang dari mana itu ya, saya masuk jam 12 itu.
Di situ ada satu Kristen, tapi Kristennya itu kalem sekali. Penjelasannya apapun nggak terima. Udah akhirnya saya masuk. Saya di situ saya debat panjang lah di situ, tapi ya nggak lama sih. Tapi karena baterainya habis, jadi saya keluar di situ kemarin itu. Ya begitu sih, mereka aja nggak terima. Dan dia tanya balik, kan judulnya kan diserupakan ya Bang Rudi. Judul diserupakan, tapi dia bahas itu tentang jam yang ada di penyaliban Yesus antara Matius dengan Yohanes itu kok beda jam. Ya saya bilang itu bukan masalah, yang penting peristiwa penyaliban itu ada. Saya suruh mereka cek di sejarah di luar kekristenan itu seperti Flavius, Tacitus dan Talus itu. Saya suruh mereka cek. Kalau Alkitab kalian kan abad 6, buktinya apa? Saya bilang gitu. Saya minta detailnya ya. Itu diserupakan itu jam berapa, hari apa. Nggak mau mereka. Dia bilang nggak ada di Al-Quran. Nah, ya kalau nggak ada kenapa namanya disempurnakan? Sebelumnya mereka bilang disempurnakan Bang Rudi. Nah, kalau disempurnakan ya saya tanya balik itu jam berapa, hari apa, apanya yang disempurnakan? Saya bilang gitu kan. Mungkin disempurnakan penyalipannya dari penyalipan jadi tak menyalip. ya begitulah Bang Rudi. Kalau saya selalu mengatakan ya di dalam Bible itu memang dikatakan ada Yesus tak disalib, itu namanya Yesus Jahanam, Yesus Barabas. Lah, stres orang itu kalau aku bawa ayat itu. Aduh. Oke, begitu aja doa ya, Bes. Halo. Suaranya putus-putus Bang Rudi. Ya, suaranya putus-putus tadi. Ya. Tetap semangat ya doa ya, Bes ya. Tetap semangat ya. Bang Rudi, terima kasih Tuhan berkati. Oke, ya, Tuhan terima kasih doa ya, Bes ya. Saya suka sama orang ini kawan. Dia fighting spirit-nya itu berkobar-kobar sendiri kawan, dikepung di Aditya. Orang itu sudah banyak nggak tahu malu kawan. Wah sama Zakaria itu sama. Jadi datang doa ya, Bes bilang, itu di zamannya Jairus siapa itu yang Zakaria yang nabi. Ini imam, udah beda imam. Oh ngotot. Sudah tahu salah, tetap ngotot. Itu hebatnya mereka tuh kawan. Gimana ya caranya itu? Aku mau belajar dulu kawan. Dia tetap kalem dan slow, santai ya. Dan saya suka dia logatnya Jawanya medok. Dalam artian apa ya? Ini sudah kalau orang Jawa kan nanti identik dengan ya agama mereka lah kan. Tetapi ini ternyata pintar bicara Bible. Itu hebat kawan. Satu nilai plus. Kalau misalnya orang Batak, orang Manado, orang Papua, udah biasa itu memang Kristen kan ya. Tapi kalau dengan gini, ini yang kubutuhkan orang-orang seperti ini kawan. Ada aja 10 seperti beliau ini. Gempar kawan. Yakinlah. Berbicara dalam ruang-ruang diskusi mereka kan. Masuk aja. Ingat ya kawan-kawan ya. Kalau kalian belum terbiasa untuk mengatasi emosi, masuklah ke ruang-ruang Zoom mereka, ruang-ruang stream ya mereka. Kalian di situ udahlah. Kalian dilindungi undang-undang kawan. Karena kan yang undang-undang ITE itu barang siapa yang mendistribusikan. Sementara kalian tidak punya YouTube. Kalian hanya masuk. Yang mendistribusikan ke mereka. Paham ya kawan-kawan? Hajar situ. Mau panas-panasan lah di situ. Hajar kalian. Tapi aku suka gaya siapa tadi? Don Bosco namanya siapa tadi ya? Alah lupa aku baru tadi. Odo Ayabes. Dia slow aja kawan menghadapi orang itu. Udah dikepung sana sini. Wah itu adalah itu. Akhirnya ujungnya ya salah kitab sucimu sendiri. Kenapa dibeda-bedakan? Nah, memang beda goblok dalam aku bilang ya. Wah kok Pak Solata apalagi menghilang tadi baru mau saya angkat ya. Pak Bom. Apakah beliau sudah selesai apa tadi itu live di tempatnya atau sambil live jadi keluar masuk. Nah, kawan-kawan, apa namanya ya? Sebentar, aku lihat lupa Bom masih ada apa enggak. Bagi siapa saja di antara kalian ya, iklan dulu aku iklan. Yang mau mendukung pelayanan baik saya ingin memberangkatkan Pak Gembala saya ke Jawa ya hari Senin ya. Ya kalian mau apa beliau pendeta GBI bukan HKBP, saya KBP tetapi saya memang pingin seperti orang-orang Katolik itu ya melayani Pak Pastor. Jadi saya ingin melayani Pak Gembala ya kan, Pastor kan Gembala ya. Siapa saja yang tertarik ya silakan. Kalian mau berdonasi untuk anak terang bisa, untuk dana-dana sosial saya bisa, silakan ya kawan ya.
Oke, di sini sudah masuk Asbi. Halo Asbi, silakan Asbi, tancap gas. Halo Horas, Bung. Horas, silakan. Iya, salam. Salam. Iya, salam kenal dari saya, Bung sang debator ya. Siap. Habis debat kah, Bung? Kemarin malam. Oh, kemarin kata Budi. Oh, berarti nggak debat malam ini ya. Tadi nggak debat, nggak jadi. Gara-gara Oh, lawannya itu tak kemana-mana. Kata Budi. Makanya saya lihat, kok Bang Rudi malah lagi apa namanya? Live streaming. Iya, nggak jadi karena tak kemana-mana dia. Mungkin masih membak bajak sawah. Oh iya paling. Ajak sawah malam, Bang. Dia mengejar target. Pagi, siang, sore, malam bajak terus. Biar panennya full. Iya, jadi saya sih suka aja nonton apa namanya Bang Rudi ya, Rudi Yohanes. Sering saya lihat itu, iya senang sih. Ya semangat aja buat Bang Rudi gitu. Siap. Begitu aja? Iya, itu aja mungkin. Oke ya, terima kasih Bro Asbi ya. Terima kasih ya kawan-kawan. Inilah hiburan pertamanya dulu di masa pandemi ya. Kita jadi terhibur dengan acara seperti ini. Selain menambah keimanan, kerohanian kita ya kawan-kawan ya, juga kita bisa bersenda gurau, bercanda-canda di sini ya. Asal kita jangan menghina mereka atau seperti si Julius lah ya, bilangnya nyembah kulup lah, nyembah tai lah. Suka-suka dia aja ngomong. Ya itulah ikut ajaran setan-setan. Halo Pak Sutowijoyo, silakan Pak, berkah dalam. Berkah dalam, Lae. Salam sehat. Salam. Ya ini ngulas si Alip tadi malam ya. Siap. Iya Pak Sutowijoyo, lupa pula aku ya. Ada salah satu pertanyaannya, apa bukti Yesus itu ada? Mungkin dia pikir Yesus itu fiktif. Coba Pak Suto dijelaskan yang tadi sore dikirim ke aku tuh loh. Nah, itu bukti-bukti waktu Yesus mau disalib. Mulai Yesus diikat pakai rantai, diikat di tiang apa ya itu namanya? Tiang benteng kalau nggak salah. Itu namanya relikwi lah ya. Jadi ada 11 bukti bahwa Yesus itu dihakimi, diadili sampai disalib. Jadi di situ ada relikwi rantai waktu untuk mengikat Yesus, terus yang dilepaskan si Barabas, ya. Terus ada mahkota duri, itu juga ada, terus ada salib Yesus, terus ada jubah yang tidak dijahit, terus ada lagi ini yang untuk perjamuan kudus, pialanya lah ya, kalau istilah tempatnya lah ya, cawan ya, cawan. Cuma itu semua sudah dikemas dengan untuk menarik wisata yang diawasin oleh Kementerian Dalam Negeri Italia itu lah ya. Jadi tempatnya sebagian besar ada di Yerusalem. Kalau kain kapannya itu ada di Turin. Saya minta maaf, saya lupa nyaplenya ke Lae lambat. Seharusnya sama-sama yang lalu mungkin Lae bisa, tapi ada Lae 11 itu yang masih diadakan di museum itu ada semua. Kalau lain nanti ada rezeki ke Yerusalem, tengoklah lah itu. Tengok itu. Tengok. Itu. Tapi kalau mau minta bukti jasadnya para rasul-rasul, lain harus ke Vatikan. Ya, aku pernah lihat filmnya itu. Filmnya ada tuh Pak, di kaca ya, kan. Ada semua itu. Cuma karena Yesus bangkit naik ke surga, ya enggak ada jasadnya. Betul. Tidak ada Tuhan Yesus. Bunda Maria juga tidak ada. Dan Maria juga tidak ada jasadnya. Kuburnya ada, makamnya semua ada. Tapi jasadnya tidak ada. Nah kalau Bunda Maria, jasadnya itu ada, diyakini ada 2 tempat. Yang satu ada di Yerusalem,
yang satunya lagi kalau nggak salah di Antioquia kalau nggak salah ya. Ada 2 tempat tapi itu. Jadi kalau minta bukti Tuhan Yesus jasadnya ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Betul. Tapi bukti penghakiman sampai disalib semua ada. Nah itu kenapa salibnya kecil itu karena itu ditemukan itu kalau nggak salah di daerah Paris atau Perancis. Jadi mulai dari ketemunya di Golgota, itu diangkut ke ini yang sekarang itu Erdogan itu mana ya, Turki itu dulu di istilahnya apa itu. Saya kok suka los ini sebentar. Di Konstantinopel. Oh iya, Konstantinopel. Nah, habis Konstantinopel sempat dibawa ke ini antara Irak sama mana itu waktu zamannya Ottoman. Habis itu terus perang Levanto tahun 1054 itu diambil alih lagi bawa ke ini ke tadi Turki itu apa namanya lupa lagi saya. Itu terus dibawa ke Prancis kalau nggak salah karena tentara Prancis waktu itu ke Konstantinopel itu zamannya uskup siapa itu langsung dibawa ke Paris. Setelah ke Paris karena keadaannya juga takut keropos itu dipecahin kecil-kecil dibagi-bagi kalau nggak salah setiap keuskupan mulai dari Ortodok sampai ke Eropa itu dapat salib yang kecil-kecil gitu semua itu relikuinya itu. Itu tapi bentuk aslinya sudah dibikin kecil-kecil semua karena ya sudah kurang begitu kuat ya. Kalau diselamatkan di museum juga nanti akan jabuk udah 2000 tahun kan Tapi itu menemukannya motong ini itu tahun 1900-an kok. Jadi sudah umur 1900-an tahun itu. Jadi saya mohon maaf kemarin lambatnya play begitu habis baru ingat saya. Padahal di folder saya banyak. Sempat juga saya jawab itu kan kain kafannya pernah ditemukan. Ya, Turin itu juga gitu. Iya. Ya, itu yang bisa saya jawab. Ya, cuma ada yang dibagi sama tentara Roma itu belum ketemu itu jubahnya merah itu. Yang dirobek-robek itu kan? Yang dirobek-robek itu belum ditemukan itu. Ya, mungkin nanti cepat atau lambat. Sama ini, apa itu? Yang untuk mukul itu apa namanya Cambuk. Pecambuknya juga belum ketemu itu. Oh. Cambuknya belum ketemu itu. Ya. Jadi itu aja dari saya. Nanti kalau ada info baru lagi saya share untuk data mendebat itu Siap, terima kasih. Salam sehat. Pak Sukawijoyo. Siap, terima kasih. Nah, itulah kawan. Kalau mengenai sejarah, memang kita tidak bisa melawan orang Katolik, kawan. Karena mereka yang punya sejarah itu, ya. Kalau Protestan kan tahun 1500-an baru sejarahnya ada. Jadi ya kita harus bertukar pikiran, harus mencari tahu, ya menerima input dari mereka. Saya berterima kasih ya, itulah kelebihan saya kawan. Saya ini orang beruntung. Kawan-kawan Katolik banyak men-share tulisan, saya baca ya. Itulah yang saya rekam di kepala saya. Tapi yang paling saya suka itu tahun 2011 itulah waktu saya masih pendebat di Facebook ya. Asli saya baca itu. Antitesis kayak ketawa aku. Dan memang betul itu kawan. Aduh sudahlah. Situlah tahu saya, ternyata banyak sebenarnya rahasia-rahasia keagamaan ini yang memang harus kita akui kelemahan di dalam kita orang Protestan dan juga Muslim banyak juga ya. Mereka nggak tahu perjalanan itu. Ya kawan-kawannya, ya saya berterima kasih kepada seluruh kawan-kawan yang sudah mau, karena saya seorang pendebat loh kawan. Ya, pendebat ini harus punya banyak bahan di kepalanya itu kawan. Jadi isi kepala nggak boleh lagi kotoran.
Harus memang isi kepala itu ilmu-ilmu. Ya puji Tuhan. Saya percaya satu hari nanti Pak Sutowijoyo saya akan ke Israel. Cuman kapan tidak tahu. Doakan kalian ya kawan-kawannya. Kalau nanti dalam minggu depan ini saya memberangkatkan Pak Gembala saya, satu hari nanti mungkin saya diberangkatkan orang baik ke Yerusalem setelah corona berlalu. Ya kawan-kawannya. Dan saya ingin sekali tahu itu kawan. Karena kalau saya tahu, saya tidak bisa lagi, makin tak bisa lagi mereka tipu-tipu kawannya. Contohnya ketika ini saya bukakan dulu sebuah surah ya. Surah Maryam itu kawan. Saya tidak tahu peta, saya coba sudah cari-cari ya kawan-kawannya. Surah Maryam 16 itu kawan. Ini. Kalau menurut sejarah dunia bahwa Yesus itu lahir katanya kan di bawah Baitul Maqdis itu ya. Ada katanya situ bintang Daud, ada segala macam. Tetapi di sini diceritakan, dibilangkan dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke satu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Jadi sebenarnya mana yang benar saya nggak tahu ya, karena saya belum pernah ke sana. Tetapi menurut catatan ya atau sejarah lah, saya tonton di TV-TV apakah dibilanglah wah bahwa di Baitul Maqdis ini ada itu kayak bintang Daud, baru sinilah Yesus lahir, sinilah anu Daud segala macam ada ya. Kalau timurnya berarti lebih jauh lagi perginya ke sana. Itu baru kita tanyakan, itu memang bukan Yesus kan, tetapi yang diserupakan. Ya bisa jadi kawannya, kita nggak tahu. Ya kawan-kawannya. Jadi karena saya belum pernah ke sana, saya hanya bisa mengatakan ya, saya hanya mendapat dari literasi saja. Tapi mudah-mudahan suatu hari nanti saya ke sana, syukur-syukur ya mudah-mudahan ada rezeki seperti doa Pak Sutowijoyo, saya akan tahu dan saya akan lihat oh begini atau begini. Jadi mereka mungkin nanti tidak berani lagi debat mengenai Isa itu adalah Yesus atau Isa itu lahir di mana. Mereka bilang apa? Karena ada sungai ada di Yeriko, ada tembok Yeriko, entah kemana-mana lari. Suka-suka orang itu ya. Tapi itulah aku bilang, bangga jadi orang goblok itu satu anugerah ya. Suka-suka aja ngomong kawan, penting ada apanya ya, bunyi. Halo Dewa, silakan Dewa. Halo Bang, Salam. Halo, selamat malam, Salam. Iya Bang, iya menarik itu. Apa yang kemarin dengan Asi Alif ya. Satu lagi penanya, ya, Alif. Apa bukti eksistensinya Yesus itu kan? Dari kelahirannya di Bethlehem, sekarang ada gerejanya di Bethlehem Bang, tempat apa dekat apa ya kandang domba itu, sekarang ada gerejanya sampai sekarang eksis. Dari kelahirannya besar di Nazaret, dia Yesus disebut dari Nazaret, dan mereka juga pakai nama Nasaro, eksis itu kan, dia besar di Nazaret. Ketika mengalami penderitaan memang ya saksi sejarah ada pasti nggak bisa dibelokkan itu ya. Sejarawan Romawi, sejarawan Yunani, sejarawan Yahudi sendiri, bahkan di majelis agama Yahudi sendiri, Sanhedrin tercatat itu. Bahkan kematiannya di Bukit Kalvari atau Golgota eksis sampai sekarang ada gerejanya Bang. Nanti kalau Abang sempat ke sana, Abang mampir ke sana, foto sekalian di sana Bang. Di bukitnya itu ada bikin gereja, eksis sampai sekarang. Dan itu memang ada dua gerejanya, satu gereja apa ya, Ortodok Timur ya, Katolik, dan satu lagi Protestan itu ada dua itu memang, berhadapan itu memang dua. Yang di Bukit Kalvari, terus yang di Goa Kuburannya ada gerejanya sampai sekarang Bang. Di atas gua itu agak jauh lah tidak di atas banyak gereja. Memang di pekuburan itu di pekuburan itu ada gereja. Enggak pindah besar, kecil itu. Dan tanah sana sekarang mahal Bang. Memang tanah sana iyalah mahal karena menurut orang Palestina kelak Yesus akan datang ke situ katanya. Makanya ingin dikubur di situ, maka tanah itu mahal. Ya, itu mahal. Sekitar situ juga banyak rumah-rumah sih ya. Udah banyak area situlah gitu. Itu eksis sampai sekarang. Loh kalau mereka kemarin Abang nggak tanya apa arti Nasaro gitu loh Bang. Kamu tahu nggak arti Nasaro? Harusnya Abang tanya gitu. Itu eksis itu. Nah yang jadi ambigu kan ketika mereka bilang realitanya. Abang sebutkan realita, mereka sebutkan apa tuh?
bukti-bukti apa sen po, air di bawah apa laut po, sungai di bawah laut. Nah, itu kan Iya, bukan iya. realita itu. Iya. Itu kan jauh panggang daripada api itu. Iya. Hmm. Orang bilang, kita bilang matahari, dia bilang tempurung, kan jauh sekali itu Bang. Realitanya itu kan fakta yang terjadi, objektivitas. Kalau dia bilang itu mungkin sains, terbukti ilmu pengetahuan di Al-Quran ini ada ini, itu mungkin itu berhubungan dengan sains masuk lah. Tapi kalau dibilang realita itu bukan realita itu. Realita itu kan fakta yang terjadi. Secara sejarah, secara saksi gitu. Ya benar juga kata Abang tuh. Sampai sekarang di mana itu tempat sekolahnya jadi orang bego di situ, di mana Bang? Aduh. Iya, Lagi sampai tren sekarang gimana bertanya sekolahnya itu. bego? Iya. Iya Bang. Iya Bang, terima kasih ya. Iya Bang, kami Oke, berdoa semoga Bang sempat ke Holy Land ya bersama keluarga. Siap. Bersiarah ke sana. Terima kasih Bang. Siap. Terima kasih Pak Dewa. Di mana sekolahnya itu kawan? Carikan dulu. Kalau orang Batak bilang, di dia do parsilap neon katanya. Di manalah salahnya ini kata orang Batak kan. Ya kawan-kawan, semoga doa-doa kalian dikabulkan Tuhan Yesus ya Bapa di surga, supaya saya selepas corona ini bisa ke Yerusalem itu ya. Jadi tidak lagi saya dalam angan-angan atau mimpi-mimpi. Ya, wah, ya katanya ada di sana. Ya di mana? Enggak tahu. Penting ada di sana ya kan. Kayak orang buta. Bintang kecil di langit yang biru. Katanya. Ya, ya tidak apa kawan. Untuk masalah geografis, oke, saya kalah saat ini. Tetapi untuk masalah yang lain-lain jangan sampai kalah dong, ya kan? Tetapi itu tadi dia sekarang tugas kita berat. Kalian harus mencarikan sekolah, bangga jadi orang begoders. Itu di mana sekolahnya itu kawan? Saya salut melihat mereka kawannya. Sebodoh-bodohnya mereka kawan, tetap merasa mengaku pintar, hebat kawan, dan kuat-kuat pula suaranya. Ya, contohnya kepada si Dua Yabes itu. Wah, Zakaria itu nabi. Oh tidak, kata Dua Yabes. Zakaria Yohanes itu, ya Yohanes Pembaptis itu adalah imam. Oh tidak, itu Zakaria itu nabi begini begono. Datang dia dijawabnya, oh Zakaria yang nabi itu hidup di zaman Darius katanya. Kalau ini hidupnya di apa zamannya Yesus gitu katanya kan. Wah, malu dia kawan, dia dibilang gitu. Apa jawabnya? Ya itu salah kitab suci kalian. Kenapa namanya disama-sama akan dimirip-miripkan kalian? Kan gila kawan. Enak aja main jawabnya kawan. Makanya aku bilang di mana sekolahnya ini. Aku ingin sekali belajar kawan. Ingin sekali berguru. Aku suka lihat orangnya. Hebat-hebat orangnya kawan. Di manalah sekolahnya. Halo SOR, silakan bro, hidupkan mikrofon mulai, silakan. Halo, mikrofonnya masih mati. Halo, wah dia masih ngambil air minum, lewat dulu. Halo Leku DN3, silakan DN3. Ya, tidak henti-hentinya mau mencari di mana pendidikan begoders ya. Karena belum dapat nih. Kalau sudah dapat, aku tidak akan membuat lagi apanya iklannya. Iya. Bisa jadi memang banyak. Ya. Memang banyak orang itu selalu berkata berbeda ya, bahwa kok bisa nabi itu langsung nyambung ke nabi mereka gitu ya. Misalnya Musa langsung ke nabi mereka gitu ya. Kan kita tahu bahwa itu jaraknya ribuan tahun. Kok bisa langsung disambungkan seperti itu ya? Nah, saya juga selalu berpikir, ya benar juga sang debater ini ya. Dia harus mencari sekolah begoders. Mencari guru teladan dulu. Iya. Soalnya apa? Udah di luar daripada matematika yang biasa gitu ya. Tidak ada jawaban yang seperti itu sebenarnya. Tapi ya baiklah, mereka memang sudah seperti itu ya. Tetapi apapun alasannya, kita harus lebih menjelaskan kepada mereka ya bagaimana situasi itu kita harus membuat situasi yang benar gitu ya. Supaya mereka memang pintar juga gitu ya. Kan kasihan kita kalau satu
satu saudara dengan kita, satu negara dengan kita, tetapi selalu menyimpan kebodohan seperti itu. Maka dengan perdebatan seperti ini, maka mereka akan lebih mengerti ya bahwa kalau disebut itu apa namanya satu sejarah, sejarah itu ada gitu. Sejarah itu real adanya gitu. Jadi jangan dibuat sejarah itu menjadi sejarah poinnya itu dari ribuan tahun yang lalu kita sok pintar sekarang, kan nggak bisa, harus ada turunannya. Nah, turunannya itu harus kita jelaskan kepada mereka. Itu adalah jembatan yang bisa kita nyampe kepada kita, kan gitu. Nah, kalau tanpa sejarah, bagaimana bisa sejarah itu sampai ke kita? Kan nggak mungkin. Nah, itulah yang membuat mereka itu apa namanya mengarang bebas sebenarnya. Kalau saya katakan mengarang bebas, banyak nabi mereka itu yang tidak tahu, misalnya Nabi Khidir. Kalau itu Nabi Khidir itu asalnya dari mana? Kok bisa dari Musa hidup? Nah, hidupnya itu udah mulai dari Musa tuh. Tetapi nyambung lah bisa ke nabi mereka gitu ya. Ribuan tahun mana ada orang punya usia sepanjang itu, sepanjang sejarah dunia kan belum ada. Tetapi yang bermasalah, mereka meyakini nabi ini gitu. Nabi Khidir ini ada gitu. Bayangin aja Nabi Khidir bertemu dengan Musa. Nah, setelah itu bertemu lagi dengan nabi mereka gitu ya, nabi ke-25 itu. Nah, itu yang kita nggak bisa yakin kehidupan manusia sampai ribuan tahun sampai seperti itu. Sampai sekarang kita nggak ada tolak ukur manusia bisa hidup sepanjang itu gitu. Nah, udah menjadi mumi kali. Nah, itu yang saya sebutkan memang susah ya untuk menjelaskan kepada mereka ini. Nah, itu banyak perdebatan-perdebatan yang mengatakan hal-hal yang rumit seperti itu. Dan itu diyakini mereka. Benar-benar diyakini mereka. Coba hal-hal seperti itu diyakini kan gitu. Nah, sampai sekarang kita juga habis pikir kenapa mereka seperti itu gitu. Jadi ya susah ya. Nah, mungkin itu aja sih dari saya sang debater bahwa susah untuk menjelaskan ini. Tapi saya ingatkan bahwa perdebatan seperti ini itu membuat orang itu lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Detia. Dia mulai paham ya, betul. Perdebatan seperti ini nanti membuat mereka cepat mengerti kawan. Istilahnya isi kepala yang kotor-kotor itu kita bedah, kita buang dikit-dikit, kita kikis ya. Ya semoga nanti kotorannya hilang, tinggal yang bersihnya. Sehingga mereka memiliki satu pemikiran yang jernih. Kalau selama ini kan pemikirannya hidup di dalam mempertahankan pembenaran, bukan kebenaran ya kawan-kawan. Halo SOR, silakan Sor, mikrofonnya dihidupkan. Shalom, silakan. Iya, ini yang kemarin ya Bang, bahas kemarin. Siap, ya. Iya. Terjadi lagi kan tadi ada yang nanya di mana kitab Taurat, di kitabmu ada enggak? Ya, kami kan cuma ya. dijawab dia, kami memang mengimani, tapi mengimani turunnya aja katanya. Iya. Ada memang. Padahal yang menurunkan kitab Taurat itu kan Tuhan mereka katanya. Masa begitu jawabannya? Kecuali yang menurunkan kitab Taurat ini beda Tuhan. Ya wajar kalau gitu ya, cuma tahu aja turunnya. Jadi kalau mereka klaim kitab Taurat itu dari Tuhan mereka, ya harus tanggung jawab itu ya kan. Karena ada di kitab mereka ya ayatnya Tuhan mereka menjaga. Kalau Taurat ini hilang, jadi gimana klaim Tuhan yang menjaga itu? Udahlah, aneh-aneh memang. Dan caranya Bang gampang aja kalau melihat kitab suci ini benar atau enggak. Tinggal cek aja kebenarannya kan. Gini saja. Di kitab mereka kan bilang bahwa ada orang Yahudi pernah dikutuk jadi monyet. Kan gitu. Jadi monyet kan. Coba lu arti Abang ke misalnya kalau Abang ke ini. Kalau enggak mereka lah suruh Bang udah kopi aja lah ke Israel sana, coba tanya. Ada enggak di sini orang jadi monyet? Kalau enggak dipenggal kepalanya diapain?
Aduh. Iya, ya bang ini kan udah cerita nih mas, gara-gara nggak melaksanakan hari Sabat bisa orang jadi monyet. Kan ini ya, mana ya? Jadi gimana Adam yang makan buah itu nggak apa-apanya nggak jadi monyet, cuma diusir aja nya. Mana lebih apa? Lebih apa? Kurasa lebih ini lebih urgent. Iya kan? Dan orang itu kan gara-gara mereka suka bilang mereka kan suka bilang sesuai sains. Berarti dia sudah melawan teori Darwin. Teori Darwin terbalik bang. Iya, katanya monyet jadi manusia. Kalau ini tidak manusia menjadi monyet. Oh itu terbalik-balik. Memang udah lah bang, kalau memang orang ini bang, gimana ya? Kurasa coba dulu abang pakai bahasa Arab dulu biar nyambung coba. Soalnya pakai bahasa Indonesia kurasa nggak ngerti orang itu bang. Iya. Kalau ku perhatikan lah, lain ditanya lain dijawab lu. Coba lah dulu. Iya. Jawabannya pun aneh-aneh. Mengimani katanya kan. Tapi mengimani turun aja katanya. Iya mengimani itu turun katanya. Yang lucunya bukan itu. Kami beriman kepada Yesus tapi tidak percaya. Tidak menjalankan apa ya. Mana ada beriman tidak percaya, tidak menjalankan aneh aja. Iya memang aneh bang. Jadi gimana kata iman itu kan? Kata percaya itu iman. Ya iman harus percaya dilakukan. Imani dipercayai. Itulah bang. Anehnya memang mereka ini. Gimana ya? Kalau rasa gak ngerti bahasa Indonesia atau gimana ya? Atau gimana? Cuman kau percaya kan? Pasti satu hari mereka jadi pintar kan? Iya tapi bang harus gini bang. Harus bukan sebenarnya mereka ini kalau coba aja lah jujur, gak usah lah apa, jujur aja lah dulu, jujur gitu. Kalau jujur orang pasti tahu kebenaran. Ini karena nggak jujur gitu. Memang gimana lah bang, orang doktrinnya udah berapa tahun kan, ya kan? Di doktrin begitu ya wajar lah bang. Ya itu aja lah contohnya kalau memang mau ngetes benar nggak apa yang dikatakan kitab itu ya udah. Kalau Alkitab ada kok yang memindahkan gunung masih ada kok sekarang. Dia apa? Di mana itu kejadiannya? Masih ada itu. Iya. Diakui bukan hanya kita aja mengakui. Orang lain sumbernya pun mengakui loh. Yang hanya dengan biji sawi. Iya, orang di Mesir ya kan? Mesir ya gereja sampah ya? Iya. Gereja sampah kan? Di tengah-tengah itu enggak tahu pula. Iya, gereja sampah. Jadi gereja dibuat itu. Ya itu iman kita bukan hanya sekedar iman, memang jelas itu mujizat itu ada, bahwa pernah di situ bisa gunung berpindah gitu ya kan? Karena iya itu kan berarti pas itu nggak rekayasa dan diakui oleh mereka. Ini coba dulu buktikan, pergi lu ke Israel ke sana bilang, tanya dulu ada nggak orang jadi monyet? Mau nggak dipenggal lagi ke sana? Di rudalnya nanti itu aja. Oke, terima kasih Sorya. Sederhana sekali ternyata pembuktiannya kawan. Itu kalau masih mengenai monyet. Kalau babi dan monyet, babi dan kera ada juga ya. Karena mereka menyembah Togut itu ya. Jadi dikutuk menjadi babi dan kera. Ya kalau kita pergi ke Israel ya dimaki Israel lah. Kita di rudalnya kita, kau kira kami keturunan monyet kira. Aduh. Halo hamba Oyong, silakan. Salam Le. Salam, silakan. Salam. Ini temanya tentang ini lah ya, tentang apa namanya? Tentang perdebatan sama Alif kemarin ya? Ya, kemarin malam. Oh. Kalau menurut saya kayaknya mirip-mirip seorang pendidikan tapi nggak ada apa-apanya kayaknya itu, ya kan? Hanya seperti kayak tong kosong nyaring bunyinya aja deh kayaknya. Jadi kalau menurut mereka ini sebenarnya gini lah, pernah juga sih ya dulu di Facebook gitu kan, debat-debat soal ini juga sudah lama sih saya mendengar gitu. Orang dia hanya mengetahui gitu loh, hanya seperti kitab-kitab Taurat itu hanya mengetahui, tapi nggak pernah orang itu untuk mempelajari, kayaknya nggak pernah lah. Orang itu aja masih
kurang menerima kalau misalnya kitab Taurat itu dipakai dari 3 agama gitu. Seperti kayak Yahudi, Samaria, sama Kristen gitu ya kan. Orang tuh gak terima itu. Orang tuh sangat tidak setuju itu. Kalau bisa hanya Yahudi lah yang pakai Taurat itu, hanya begitulah. Karena orang nggak tahu dia Samaria kan nggak pernah disinggung-singgung orang itu. Kan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya hal yang lain, kalau misalnya pengen tahu ya sebenarnya agak sedikit konyol sebenarnya ini. Hanya mau ngasih tahu sekolah untuk menjadi orang goblok suatu anugerah itu udah ketemu kayaknya lah. Di mana itu? Kalau misalnya di Amerika itu kan ada fakultasnya tuh MIT itu kan. Oh iya. Kalau di bagian mereka mungkin IMT gitu loh. Dibalik dia. Institut Music Trend. Oh. Nah, udah paham lah itu istilah aja kok tuh. Music Trend. Oh, iya. Nah, musik kan pesan. Tren. Seperti itu. Oke, tahu. Oke. Kalau misalnya ya cita-cita sebenarnya kayak tadi aku dengar cita-cita lain mau ke Israel gitu ya. Sama juga sih, pengen juga sih mau lihat langsung gitu sih. Dari gereja-gerejanya, dari kayak mana artefak-artefaknya di situ kan. Pengen juga sih pelajarin lebih lanjut. Nah, itu pengen itu suatu doa lah mungkin. Semoga lah bisa diwujudkan Tuhan itu leh bagi kita buat Kristen ini. Mbak Oyong. Ya. Oke, salam leh, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Oyong. Ternyata kalian orang-orang baik semua kawan-kawannya. Yang pertama kalian membantu saya mencarikan sekolah bangga menjadi orang goblok itu. Gimana pendidikannya itu ya? Sudah mulai kalian cari, cuman belum ada yang mengenali hati. Ya. Dan terima kasih atas doa-doanya. Ya, berdoa saja. Suatu hari saya bisa ke Yerusalem itu entah kapan ya, penting mudah-mudahan masih hidup. Oke, terima kasih hamba Oyong. Mr. Yusman, silakan mikrofonnya dihidupkan Yusman. Halo Yusman. Halo. Ya, silakan. Halo Bang Rui. Selalu dengar ya. Halo. Dengar. Dengan Alif kemarin nggak imbang tuh. Nggak imbang banget tuh. Ya aneh-aneh aja jawabannya. Jadi kita maklumin aja lah, Bang. Sebagai umat yang masih belajar membaca ya. Mereka kan baru belajar membaca. Betul. Kalau kita kan nggak belajar. Kalau kita kan nggak belajar lagi, udah lulus membaca, jadi tinggal pengertiannya, pemahaman dan hikmatnya. Mereka masih belajar membaca. Jadi kalau harapan Bang Rudi suatu saat nanti mereka menjadi lebih pintar ya nggak mungkin lah. Karena sampai kapanpun mereka akan terus belajar membaca. Oh, berarti nubuatan keledai liar itu tidak akan bisa dirubah ya? Nggak bisa. Dan mereka akan terus belajar itu. Alif bata itu terus akan dibaca itu. Belajar membaca, mari belajar membaca. Kelas mereka ya kelas PAUD terus lah. Kelas PAUD. Jadi kalau misalnya untuk membuktikan suatu kebenaran Alkitab, kitab mana yang paling benar, menurut saya kita kan misalnya gini Bang, ada 10 kitab, ya kan? Nah, terus kita suruh milih tuh. Satu yang paling benar, apa bisa kita pilih satu yang paling benar? Dari 10 kitab itu, semuanya mengaku dari Allah. Apa bisa kita memilih satu? Nggak mungkin satu. Harus ada kitab lain yang mendukung kebenaran kitab yang lain. Ya kan seperti itu. Minimal 2. Nah, Alkitab kita kan berisi kitab para nabi. Nggak cuma dari satu nabi. Betul kan? Jadi, kalau dibilang mana yang lebih benar ya, yang banyak kitab ini yang menjurus pada satu ajaran yang benar, itulah kitab yang paling benar. Misalnya kisah Soekarno misalnya, dari 10 sejarah Soekarno kita pilih salah satu, nggak mungkin salah satunya benar, nggak mungkin cuma satu yang benar, berarti yang 9 lagi kan berbeda, berarti yang satu ini pun berbeda dari yang lain, kan rumusnya seperti itu metodenya. Makanya di dalam kitab kita Injil itu ada 4, karena nggak bisa dipilih satu Injil yang paling benar.
Nah, seperti itu saya kira ya itulah jawaban saya dari saya sedikit. Terima kasih. Ya. Bang Terima Rudy. kasih. Ya. Siap. Terima kasih Mr. Yusman. Nah, kawan-kawan, itulah dialog kemarinnya. Semoga kalian bisa menonton dan menyaksikan. Dan besok sebenarnya saya jadwalnya banyak juga ya, tapi mereka ada yang datang, ada yang nggak datang. Si Palen sudah sibuk ngajakin saya jadi pemateri tentang apa namanya dia, katanya pengajaran, banyak orang nanti masuk diajari gitu-gitu ya kawan-kawannya. Cuman saya agak harus memilih-milih sedikit, bukan karena apa-apa kawan. Nah, bantu kalian, saya masih tetap meminta bantuan kalian ya. Carikan saya di mana sekolahnya itu ya. Bangga jadi orang goblok itu di mana kawan? Saya udah cari-cari sulit. Terkadang saya coba kalian masuk Zoom mereka ya. Contoh ZCC atau Zulkifli lah yang dianggap mereka paling hebat kan sekarang Zulkifli. Kau tontonlah itu baik-baik kan. Betapa bangganya mereka jadi orang tolol. Wah, gayanya sok-sok ya. Tapi tidak tahu dia apa yang dia pertanyakan. Dan kemarin ketika saya membahas sunat, ada yang terkejut, Bang katanya. Ternyata syarat ketiga untuk sunat itu yang abang bilang itu baru tahu kami katanya. Harus menjadi penjahat kelamin. Keturunan penjahat kelamin ya. Atau pengikut penjahat kelamin ya. Ya aku bilang itu ayatnya ada di Kejadian 34 itu. Kita mau bilang apa? Aku bilang kan. Berarti pantaslah mereka ini kan. Macam itu. Oke kawan-kawan. Karena waktu sudah jam 10:30. Saya pun mau tidur, ini sudah mulai bengkak ya. Saya ucapkan selamat malam. Sampai jumpa esok hari. Salam sang debaters.